Saudara, siapa diri kita? Diri kita hanya diri kita dan bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tanpa orang lain kita bukan siapa-siapa. Karena kita baru menjadi siapa ketika orang merasakan, menikmati dampak dari kehidupan kita, eksistensi kita bisa dirasakan. Jadi untuk menjadi sesuatu, untuk menjadi siapa kita butuh orang. Kita memiliki potensi, kita memiliki begitu banyak talenta, tetapi tanpa orang lain, semua itu bukan apa-apa. Kita hanya diri kita bagi diri kita sendiri. Bahkan firman Tuhan berkata, Alkitab berkata, Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita tidak akan bisa mempertajam karunia, talenta, potensi yang ada pada diri kita tanpa ada orang lain yang memberdayakan kita. Karakter kita, sifat kita yang belum tumbuh, kesabaran, hikmat yang ada pada kita, itu hanya bisa ditumbuhkan, hanya bisa dikembangkan, hanya bisa dipertajam kalau kita berjumpa dengan orang lain yang membutuhkannya. Bagaimana kita bisa belajar sabar menjadi semakin serupa Kristus? Itu hanya kita dapatkan ketika kita berhadapan dengan situasi yang sulit, situasi yang keras, atau kita berhadapan dengan orang-orang yang memancing kemarahan kita. Ketika ada orang mencoba memprovokasi kita, ketika ada orang mencoba menjengkelkan kita, ketika ada orang membicarakan kita di belakang kita, lalu kemudian kita akhirnya mengetahui ketika ada orang salah mengerti dengan kita. Itulah kesempatan untuk kita melatih potensi diri kita. Kita bersyukur ada orang-orang seperti itu yang Tuhan kirim kepada kita untuk menjadi sparring partner karakter kita. Kita sudah mungkin begitu lama belajar firman Tuhan. Lalu kemudian tiba saatnya kita merasa mungkin kita sudah baik, kita sudah begitu saleh, begitu rohani. Sampai Tuhan kirim orang untuk mencoba menggocoh kita menjadi duri dalam daging dalam hidup kita. Tujuannya supaya kita tahu seberapa jauh karakter Kristus sudah bertumbuh di dalam kita. Orang yang Tuhan izinkan mengocok, mengasah, menggesek hati kita, mungkin tidak tahu bahwa dia sedang dipakai Tuhan. Tetapi kita yang begitu marah, begitu jengkel, membuktikan bahwa ada sesuatu di dalam kita yang masih perlu diperhalus, masih perlu diamplas. Para pemain sepak bola tidak akan pernah meningkat skillnya, keterampilannya untuk bermain sepak bola tanpa dimunculkan lawan tanding kesebelasan lain.
Nah, saudara, karakter kita itu dibentuk ketika kita diperhadapkan dengan sparring partner, lawan tanding. Situasi dan orang-orang Tuhan izinkan untuk mengasah kita, untuk mengamplas kita. Ketika itu terjadi, yang pertama muncul adalah sebenarnya kita akan tahu, oh ternyata saya belum begitu sabar. Atau ketika kita salah bersikap dan menimbulkan masalah besar, maka kita menjadi tahu, ternyata saya belum bijaksana, masih perlu menumbuhkan sikap bijak. Atau ketika kita malah menjadi marah besar, ketika hati kita terpancing oleh perilaku, oleh kata-kata orang lain, maka kita menjadi tahu, oh ternyata sifat sabar saya belum tumbuh. Apalagi ketika kita diperhadapkan Tuhan dengan orang yang berkelakuan sangat buruk, maka Tuhan sedang ingin menunjukkan seberapa kita sudah bertumbuh dalam belas kasihan Allah. Apalagi kalau orang itu adalah anak Bapa di surga juga. Apakah kita akan membenci anak Bapa yang masih jelek, anak Bapa yang masih buruk, anak Bapa yang belum bertumbuh walaupun sudah lama di gereja? Karena memang dia memiliki penyakit rohani yang kronis yang lama sembuh. Disitulah kita akan melihat atau akan terungkap kualitas diri kita. Bersyukurlah ketika Tuhan menghadapkan kita kepada orang-orang yang menjadi amplasnya Tuhan dalam hidup kita. Tetap semangat, bertumbuhlah lebih lagi. Tuhan mengasihi engkau.